Saya sekolah tinggi di kota, kemudian pulang bertani karena saya ingin membuktikan pada masyarakat bahwa petani itu bukan kaum marginal. Petani itu juga orang yang berpendidikan, orang yang hebat, orang yang berguna bagi negara, agama, dan masyarakat. Jadi ketika saya bertani, itu tidak hanya dipandang miring, tidak hanya dipandang sebelah mata oleh masyarakat, bahkan kedua orang tua saya itu sangat melarang saya untuk bertani, karena saya seorang sarjana. Jadi harapan orang tua saya kerja kantoran, padahal tren ke depan itu harusnya anak-anak muda itu menjadi wirausahawan, menjadi penyerap tenaga kerja, bukan menjadi beban negara, menambah banyak pengangguran di negara ini. Makanya saya memutuskan untuk bertani. Saya itu melobi orang tua supaya diperbolehkan untuk bertani karena saya punya cita-cita menyerap pengangguran di daerah saya. Mari kita manfaatkan lahan yang ada. Kita bisa menanam di lahan sempit, kita bisa memelihara ikan di lahan sempit. Asal kita mau mengerjakan, mau bersusah payah, insya Allah nanti akan ada hasilnya. Sehingga dengan demikian masyarakat akan sejahtera. Kelompok tani ini berdiri ataupun muncul diawali dari keprihatinan masyarakat yang ada lokasi ataupun lahan yang tidak dimanfaatkan karena lahan sini dulunya adalah tempat sampah atau bahkan semak-semak belukar yang itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Lantas kami timbul inisiatif untuk bagaimana agar lahan yang tandus tersebut, lahan yang kosong tersebut bisa dimanfaatkan untuk menanam atau budidaya tanaman. Arahnya nanti kita kepingin ketahanan pangan di wilayah Pugeran dan sekitarnya nanti bisa lebih kuat lagi, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Awal mula kami membuat kegiatan ini, pada dasarnya karakter dari masyarakat perkotaan, biasanya pagi berangkat kerja, nanti pulang kerja tidur, bahkan tidur mimpi bekerja. Akhirnya kami mencoba menginisiasi, membuat kegiatan berbasis masyarakat, harapannya ini bisa menggugah atau membangkitkan rasa kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya. Dulu memang tidak banyak tanaman-tanaman seperti yang sekarang ada. Dulu gersang dan udaranya pun panas, dan kami tergugah untuk itu, untuk memelihara lingkungan kita supaya asri, indah, dan sehat dengan berbagai macam aneka tanaman. Jadi lingkungan yang sehat itu tidak hanya fisiknya saja terlihat indah, tapi juga masyarakatnya, karakter masyarakatnya, saling sapa, guyup, rukun, harapannya seperti itu. Jadi yang kami tanam jenis sayuran ada selada, bayam, kangkung, terong, dan budidaya tanaman langka. Bagian saya lihat tanaman tumbuh subur, bukan hanya lihat dari materi. Ketika saya yang nanam sampai ke hasil, saya udah senang. Dulu-dulunya belum mengenal pupuk Hayati, saya dulunya menggunakan pupuk kimia. Tapi sekarang mas saya mulai coba bioorganik dari dinosaurus. Karena apa mulai coba pindah ke pupuk Hayati? Satu, saya kalau pakai kimia, saya juga lihat efeknya juga buat saya pribadi, buat lingkungan, buat tanah yang ditanamin sayuran juga. Karena efeknya itu sangat bahaya. Terus saya ngalamin sendiri sebelum pakai pupuk dino, terus sesudah pakai pupuk dino. Dari tanamannya berbeda. Saya nanam yang awalnya dulu hasilnya 18 karung, terus hasilnya sampai mencapai 34 karung. Dari waktu panen juga ada perbedaan juga, 2 minggu lebih singkat. Terus dari bobot per buahnya juga biasanya 1 kilo per buah, sudah memakai pupuk bioorganik mencapai 2 kilo sampai 2,5 kilo.